Halo guys, kali ini gue akan unboxing Beyblade Super King Beyblade Limit Break Deluxe Set. Akhirnya datang juga guys. Ini guys, paket ini gede banget ya. Gue pikir gak terlalu gede ya, ternyata gede banget. Dan di sini lihat ya, ada tulisannya. Di sini ada Genkai Toppa, artinya Limit Break. Nah ini Deluxe. Nah ini satu set guys. Jadi isinya bisa lihat di bagian belakangnya. Ini agak susah ya kalau mau gue zoom satu-satu. Jadi gue garis besarnya aja ya. Ini untuk Hyperion Ban ya. Ini Hyperion Ban, kemudian ini Helios Volcano. Nah ini bisa lihat guys, ini ada Beyblade-nya, ada layernya, ada chipnya. Terus ini ada ringnya, bisa dilihat. Nah sekarang untuk Beyblade Burst pakai sistem limit break ini, dia nyerteni lagi guys. Cuma di sini ada namanya ya, namanya CHO. Kurang ini O, yaitu disc. Kan biasanya gabung nih antara double chassis, itu dia discnya gabung sama chassisnya. Kali ini udah double chassis pakai disc juga guys. Jadi bisa dilihat ya guys. Ini coba gue deketin bagian bawahnya. Nih guys, ada jurusnya Limit Break Burn. Ini bisa dilihat ya, attack-nya ini udah keluar parah ya. Ini bisa dibilang harusnya OP nih, kalau ngeliat udah begini harusnya OP. Nah kemudian untuk limit breaknya si ini ya, si Helios Volcano ya guys, masih di dalam ini ya, di dalam apa namanya, batas ya. Nah ini selain dapat Beyblade ini juga include arena baru guys. Arena baru di sini namanya Dash Bay Stadium. Jadi perbedaannya ini lebih besar ya, untuk arenanya atau stadiumnya lebih besar. Kemudian ada fitur dashnya. Untuk detailnya nanti aja gue bahas setelah gue bongkar. Oke, udah nggak sabar, langsung aja kita bongkar. Ini selotipnya. Aku buka nih guys. Wah, agak keras ya, kayak nyangkut. Oh gimana nih? Wah, keluar. Ini kita taruh dulu. Langsung kita buka aja. Wah ini guys, ini agak susah ya gue kameranya ya, karena kamar gue sempit, jadinya agak susah. Ini mungkin satu-satu gue kasih lihat aja ya. Ini untuk stadium barunya guys, yaitu Dash Bay Stadium. Ini langsung aja buka ya. Nah, untuk stadium ini pelindungnya ya. Nah ini untuk apa, arenanya. Oh salah, gue juga belum tahu. Ntar kalau ini langsung aja pas kita tes battle ya, gue setting arenanya. Ini kamu lihat kayak gini guys. Ini penutupnya. Nah di sini ada launchernya ya, LR. Kemudian ada Beyblade-nya. Jadi udah digabungin semua di sini. Langsung aja gue keluarin. Oke, yang pertama gue akan ngebuka launcher goldnya ya. Langsung aja sobek. Ini guys, untuk launcher goldnya talinya putih guys, balik lagi ke yang dulu ya, nggak warna hitam. Oke, berikutnya itu yang silver. Ini keren ya guys, ini biru metalik ya. Nah, ini warnanya putih juga, jadi benar-benar dibalik seperti semula ya warna ininya. Nah berikutnya itu adalah Beyblade-nya. Yang pertama kita buka dulu si ini apa, Hyperion Burn. Nah ini untuk drivernya ya, kemudian ini untuk discnya. Akhirnya nongol lagi guys, disc terbarunya nih, namanya CHO. Oke, dan terakhir itu
Ini guys layernya si Hyperion Burn ini keren banget, gede banget ini guys. Oke, berikutnya itu drivernya dulu gue keluarin. Mana nih? Nah, ini drivernya. Dan berikutnya itu untuk disknya si Helios. Dan yang terakhir itu layernya, keren banget nih guys. Oke, langsung aja gue bahas detail satu persatu mengenai parts dari Beyblade Burst Limit Break System ini. Oke, yang pertama yaitu Hyperion chip ya guys. Ini Hyperion chip yang baru ya guys, bisa dilihat ini warnanya lebih dominan warna kuning atau gold ya. Nah, perbedaan dengan yang lama itu bisa dilihat ya guys, di bagian tengahnya ini itu terpasang metal chip ya di tengahnya. Ini bisa dilepas ya, bentar, ini bisa dilepas. Nah, bisa dilepas ya, jadi bisa dipasang di chip-chip yang lain, nggak mesti di sini. Nah, bedanya dengan yang Lucifer, kalau Lucifer itu kan ya ini ya, apa namanya, ini agak susah nih lepasnya nih. Kalau yang Lucifer kan dia ini ya permanen ya, nggak bisa dilepas. Nah, kalau ini bisa nih, cuma agak ini nih guys, lepasnya agak susah nih kayaknya, karena bentuknya kotak ya, apa nggak bisa dilepas ya? Harusnya sih bisa nih. Bisa, sorry. Nah, ini bisa lihat guys, itu ada chip besinya guys. Ini kalau dari bawah ya, ada ini ya murnya. Nah, kemudian selain yang ini chip besi kecil ini, di bagian ini nih gold yang mengkilat ini terbuat dari besi juga guys. Bisa lihat dari belakangnya. Nah, di sini ada murnya nih, bisa dilihat bedanya antara plastik dengan besi. Jadi bisa dibilang nih chip ini cukup berat ya dibanding yang lain. Ditambah dengan chip kecilnya ini yang di tengah, ini membuat chip Hyperion ini jadi chip terberat ya untuk saat ini. Nah, untuk saudaranya juga yaitu Helios, karena dua-duanya pakai metal chip. Gue pasang dulu. Oke, kunci. Berikutnya yaitu ininya ya, disknya ya. Nah, sekarang balik lagi nih guys, ada disknya. Sebelumnya kan chassis sama disknya itu kayak gabung ya. Nah, ini dipisah guys. Ini bisa dilihat bentuknya cukup unik ya guys. Nah, di sini ada kayak huruf ya deh, cuma gue nggak tahu nih bacanya apa. Nah, di sini ada tulisannya guys, LR. Jadi bisa dipakai untuk rotasi kiri dan rotasi kanan. Nah, di sini bisa dilihat ya ada bentuk panah ini ya. Ada panah ini nunjukin posisi ininya nih, posisi atas bawahnya ataupun posisi defaultnya ya. Saya bisa lihat nih dari belakang, cukup unik ya untuk disknya ini. Berikutnya yaitu layernya ya, atau ringnya. Nah, ini bisa dibilang bukan cukup lagi ya, benar-benar unik ya guys. Kenapa gue bilang unik? Pertama, dia menyatu dengan chassis ini, double chassis yang gede. Cuma besi di dalam chassis ini nggak ada terpisah ya, jadi disk terpisah. Nah, ini bisa dilihat guys, tidak bisa dilihat. Nah, kemudian ini cukup tebal ya, bisa dibilang cukup tebal, dan ini nggak bisa dilepas. Nah, keunikan dari layer ini nih guys, ini kalau ditekan dia akan masuk, seperti ini. Nah, ini namanya limit break system. Kenapa dinamain limit break system? Jadi dia untuk merubahnya ini nggak di pas kita ngeluncurin ataupun di awal, cuma pas lagi battle dia bisa berubah sendiri. Nah, berubahnya ini mekaniknya itu di sini guys, ada di bagian 2 ini. Kalau dari samping kelihatan ya, yang kayak tonjolan 2 ini kalau ditekan, misalnya gue tekan 1, dia akan kebuka lagi, dia akan kebuka. Nah, jadi pas kita ini ya Beyblade-nya beradu, itu menyentuh ini, dia akan kebuka. Ini akan efek lempar gitu ya, kayak counter. Nah, untuk ininya ya, men-trigger
dari limit break ini guys, disknya pertama. Jadi posisinya itu ini ya, kan begini. Nah di bagian ini merah ini, nah yang penunjuk kayak panah ini, penunjuk ini yang panah ini dia akan begini. Di posisi awal itu akan begini, ketika dia beradu akan gesekan, kemudian bergeser, dia akan kebuka. Nah menyentuh panahnya ini akan menyentuh yang sebelah sini, dan panah yang sebelah sini akan menyentuh yang sini. Jadi dia berbarengan. Kalau diulang begini deh guys, bisa dilihat ya. Nah ini ketekan tangan gue, sorry. Nah ini jadi dia ntar berbarengan, mentalnya berbarengan. Itu menimbulkan efek semacam counter saat ya, counter yang ngagetin. Kemudian Beyblade akan berubah jadi gede gini guys. Nah pedangnya langsung keluar ya, keluar gede-gede gini, ada 4 pedang. Kemudian yang terakhir itu adalah drivernya. Ini drivernya udah istilahnya evolusi ya guys, dari exit yang biasa jadi exit dust. Ini jadi keras, warnanya juga jadi agak gold ya. Nah untuk exit ini dapat ini guys, dapat add-on tambahannya atau parts tambahan. Ini mirip dengan punyanya Achilles yang dulu ya, yang bisa dipasang lepas. Nah tambahan parts ini itu membuat exit ini nggak bisa muter guys, jadi benar-benar fokus. Jadi dia makin liar, kalau muter makin liar karena ininya nggak gerak. Jadi bisa dibilang manuvernya agak sedikit berkurang, cuma ininya liarnya ya, putaran liarnya tuh makin tinggi. Nah untuk pemasangannya itu cukup gampang. Pertama kita lepas dulu. Ini bisa lihat ya, ada besinya, ada 2 di sini, nancep ya. Tamannya lumayan cukup keras. Tarik begini ya, tarik. Nah ini lepas, besinya akan naik. Nah ini akan jadi exit yang kayak biasa ya, exit normal yang bisa bermanuver. Dan ini cukup ini ya, stamina cukup ada dibanding dengan dipasangin add-on ini. Untuk masangnya lagi ini bisa dilihat, ini kan lubangnya ada kayak 4 ya. Ini kecil gede. Nah yang gede ini dimasukin ke sini, bisa dilihat ya, gini. Nah dia cuma kalau untuk masukin gini aja dia tetap bisa muter. Nah untuk supaya dia nggak bisa muter, itu bisa dilihat di bagian bawah nih ya. Di bagian bawah ini ada lubang, mungkin nggak terlalu kelihatan nih. Di bawah sini ada lubang, itu buat ngunci si part sini. Ini tekan ke sini, muter, tekan, ntar ada bunyi klik. Nah kalau ada bunyi klik itu udah masuk. Nah ini udah nggak bisa gerak lagi guys. Ini fungsi dari part tambahan ini. Gue nggak tahu namanya apa. Ini bisa dibilang apa ya, kayak ya parts tambahan lah ya. Oke. Nah untuk masangnya ini biasanya kan ini diputar gini guys chipnya. Ini enggak, ini ditekan aja langsung kunci. Kemudian ini untuk disknya, kemudian ini drivernya. Nah untuk pemasangan untuk mengaktifasi limit break ini, kalau saran gue sih pertama biarin dia kebuka, kemudian kita putar, baru kita masukin ini ya. Nah soalnya kalau ini dari awal dia udah masuk, ketika lagi muter-muter ini dia akan lepas lagi, jadi kayak 2 kali kerja ya. Nah ini kalau udah jadi semua, namanya jadi Hyperion Band Cho X Dash plus X. Agak ribet ya namanya guys, cuma sesuai namanya ini keren banget. Oke, berikutnya yaitu Helios Volcano Chip ya. Ini namanya Helios Volcano Chip. Nah ini sama seperti ini ya, Hyperion Band. Itu bagian tengahnya itu metal chip. Nah ini bisa dilepas juga. Nah dan bagian sampingnya di seputar lingkaran ini dan sampai ke sini ya. Nah, ini yang ada di atas matanya ini juga besi guys. Bisa dilihat di bagian belakang ini ada murnya nih. Jadi benar-benar ini sama kayak saudaranya ya. Ini untuk saat ini jadi chip terberat yang pernah ada di Super King.
Berikutnya yaitu disknya. Nah ini disknya bisa dilihat ya, bentuknya beda dengan yang punyanya Hyperion, cuma di sini juga bisa dilihat ya ada tulisannya itu LR, jadi bisa untuk rotasi ke kiri dan rotasi kanan. Bentuknya yang ini lebih simetris ya dibanding punyanya Hyperion. Ini bisa dilihat punyanya Hyperion juga ya, di sini ada tanda panahnya nih untuk menunjukin untuk apa, nge-trigger limit breaknya ya. Ini dari belakang. Berikutnya itu ringnya atau layernya ini vulkanik ya. Nah ini bisa dilihat titnya, dan ini seperti Hyperion ban, dia double chassis yang nyatu. Nah besinya juga terpisah ya. Nah ini bisa dilihat ini punya 5 pedang ya guys, 5 pedang. Nah spesialnya dari layer Volcano ini guys, jadi kalau itu kan jadi gede ya Hyperion, kalau dia enggak, dia ini muter guys. Ini muternya ini diputer. Nah, ini bisa dilihat ya, sebelumnya gue lepasin dulu. Nah untuk mekanismenya ini bisa dilihat di bagian bawahnya, ini kan transparan, ini ada pernya ya. Jadi ketika pernya diputer tuh, pernya akan narik sampai hampir 180 derajat ya, sampai lebih ya, hampir 360 derajat. Nah triggernya sama kayak Hyperion, ada di bawah ini. Ini kalau di trigger ya agak mental ya guys, sorry ya kalau mental. Ini efeknya seperti ini. Nah, ini agak susah nih karena body ini mental ya, efeknya dia akan jadi kayak ini ya, pusaran angin ya. Bagian bawahnya ini jadi pusaran angin, dan ini kan dia nyatu ya. Nah, kayak gini, ini sama ininya nyatu antara pedang atas pedang bawah, kemudian kalau ini ditekan dia akan muter. Nah, langsung keluar, jadi pedangnya jadi 10, jadi tipe defense. Karena ini kan tipe balance deh ya, jadi yang pertama attack, terus setelah limit breaknya ke trigger dia jadi tipe defense. Nah setelah jadi tipe defense, yang kerennya dari layer Volcano ini guys, dia jadi bound attack. Boundnya itu biasanya kan cuma satu sisi atau dua sisi ya. Nah ini enggak, semua bagian atasnya itu bound tuh. Jadi mau kena yang ini bound semua. Jadi benar jadi tipe counter, defense dan counter. Ini menurut gue ini keren banget ya setelah berubah. Nah untuk pas ketika dia muter itu kan dia muter 180 derajat ya, ini efeknya itu kayak ngebanting ya. Jadi pas dia muter jadi kayak ketika lagi beradu musuh nempel tuh, dia kena muter dia kayak langsung 180 derajat gitu loh. Dia benar-benar efek ngelempar, terus ketika musuhnya balik lagi dia udah jadi efek bound. Ini kerennya dari Volcano ring ini nih. Yang terakhir itu adalah drivernya exit juga kan, exit ya, zone nya itu zone dash. Nah perbedaannya itu sama kayak punyanya itu Hyperion, yaitu exit dash. Dia sekarang udah jadi ini guys, tipe dash, jadi lebih keras. Nah dia juga dapat ini ya, part tambahannya yaitu add-on kayak gini. Besinya mirip, bedanya bisa dilihat ya di sini. Bedanya itu ini besinya pendek, jadi dia nggak nancep sampai ke bawah lubang di ini ya. Nah nggak sampai ke bawah lubang di sini, jadi dia bisa tetap muter. Nah dengan efek ini dia lebih berat, fungsinya sih sama, dia nggak berubah, cuma lebih berat dan lebih stabil. Nah ini kan karena ini terbuat dari besi ya, jadi ini benar-benar stabil ya, porosnya jadi stabil banget. Cara lepasnya juga sama, yaitu ini ditarik biasa pas gini. Nah, ini lebih pendek besinya dibanding yang merah ya. Nah kerennya ini kalau di ini tambah yang merah ya, bentuknya lihat guys, ini beda guys, bentuknya benar-benar beda. Dari samping juga ini lebih bergerigi ya, ini lebih benar-benar attack ya. Kalau ini lebih benar-benar stabil ya, stamina juga. Nah ini juga dari bawah ini bisa dilihat bentuknya tuh beda, ini lebih tinggi, jadi benar-benar hampir nempel sama arenanya ya, mungkin lebih sering nempel ya. Nah perbedaannya ini kunciannya. Nah ini lebih tinggi ya, kuncian yang merah, ini lebih pendek. Nah untuk drivernya ini selain biru, ini juga bisa dipasang di sini guys. Jadi kalau kalian mau playstyle yang mau ganti-ganti, ini tenang aja, ini bisa di customize ya. Nah, ini kita lihat
settingnya dulu, ntar kalau masuk dia ada bunyi. Nah ini nggak ada. Begitu juga untuk yang exit ya, yang exit ini bisa dipasang juga, jadi lebih bermanuver ya dia, dan putarnya juga lebih smooth guys kalau pakai berat ini. Jadi bener-bener ini ya, daya tekan itu lebih enak banget muternya, keren banget nih, bisa di customize. Dan ini juga bisa dipasang di yang tipe biasa ya, exit tipe biasa dan zone tipe biasa. Oke, kalau semua udah dipasang, jadilah Helios Volcano O Zondas plus Z. Ribet juga nih guys namanya, sesuai namanya, bentuknya pun keren. Oke, langsung aja kita tes kemampuan limit break dari kedua Beyblade ini. Nah, kalian jadi bisa lihat ya perbedaan dari stadium biasa dengan stadium das ini. Nah, posisi untuk ininya ya, posisi permukaannya ini beda guys, dia nggak rata, dia lebih cenderung agak nukikin ya. Jadi ketika dia masuk sini terus dia keluar, dia akan nukik dan akan das ke tengah, jadi kayak nambah speed dan attack ya. Ini bikin jadi arenanya jadi lebih seru, nggak hanya muter-muter doang. Limit break guys. Nah, setelah gue coba battle test ya dengan menggunakan stadium baru, menurut gue seru banget ya guys, lebih seru dibanding stadium biasa. Kenapa? Ini bisa dilihat ya, dia mentalnya itu ditambah dengan efek limit break dari kedua Beyblade ini kayak bener-bener seru gitu, nggak monoton ya, arena yang muter-muter aja. Dan juga udah chance ketika limit breaknya itu keluar tuh bener-bener kelihatan gitu musuhnya mental, udah gitu ditambah dengan arenanya yang nggak rata, jadi kayak mantul-mantul, jadi bener-bener seru banget. Nah, selain ada kelebihan dari set ini juga pasti ada kurangannya. Yang pertama itu set ini nggak dijual terpisah ya, jadi sayang banget jika kalian ingin Beyblade doang atau arenanya doang, itu nggak bisa sama sekali untuk saat ini. Jadi benar-benar kalian harus beli semuanya. Dan yang kedua, harganya juga cukup lumayan, yaitu sekitar 7.400 sekian ya, yen ya dalam kurs ya. Nah, mungkin kalau untuk di convert ke rupiah itu juga lumayan, hampir 900 ataupun mungkin udah 1 juta ke atas. Oke, sekian dulu unboxing dan review dari gue. Bila ada yang ingin kalian tanyakan mengenai limit burst ataupun paket ini, bisa langsung komen di bawah, dan jangan lupa like dan share. Bye bye.